terbalik tuh kalau kelewatan. Oh, aku mungkin sambil nunggu-nunggu ada pertanyaan yang menarik dari Killovers, mau nanya soal sama Kak Fatah nih. Kayaknya ini kebetulan adalah film pertama ya, debut di industri seni peran ini, di industri Di sini, perfilman. by the way, ada tiga nih. Yang lagi live ada Samudra, ada Ryuken dengan Fatah. Dan ini debut kita semua. Debut mereka semua. Oh iya, oh wow. Cuma Keren banget. pertama kali di dunia film. Iya. Kalau aku bener-bener Iya. it's my first project. Kalau Sam udah pernah, Oke. juga pernah. Kalau aku sama Sam Iya. layar lebar pertama. Iya. Oke, Jadi, layar lebar bersama. Oke, coba kita Ini, gimana kan Lindo? Fatah salah satunya ini mungkin project film pertama dari keseluruhan project. Jadi nggak tahu tantangannya gimana dan cara menghadapinya gimana tuh, Fatah. Silahkan ditanya. Coba. Nah, bener banget itu pertanyaan yang sangat itu yang pengen aku tanyain juga buat Kak Fatah, gimana sih buat pasti kan banyak banget sih kesulitannya itu gimana caranya biar bisa masuk ke karakternya ini. Yang pokoknya kan kalau Dia nggak tahu dia. Fatah sama Johan itu ini ya mirip ya berarti. Oh, jadi lu playboy juga ya, bro? Lu playboy juga ya? Juga main Sama- cewek ya? Keren aja. Playboynya sih enggak. Oh iya. Oh, enggak ya? Jadi ya mau sedikit apa sama sesuatu. Jadi Johan, Fatah, jadi lu playboy. Apaan tuh? Kenapa? Waduh. Ya ternyata dalam satu ruangan yang sama ya, oke. Apaan sih? Lu jawab yang bener. Lu pertama kali bisa terjun ke sinema, apa rasanya gimana? Oke, benar. Iya, pokoknya kalau tadi pertanyaannya apa? Ini kan gimana cara menghadapi kita kan first project ya. Okay, so how I handle it? Itu ya pokoknya aku nanya papa mama, nah kan papa mama juga ya terjun ke dunia itu. Iya, aku banyak nanya, terus aku istilahnya apa masih kayak ya dia harus banyak nanya ya buat nambah apa nih aja. Apalagi kan belum berpengalaman, jadi ya udah coba ini coba itu, nanya terus ya ada proses fading juga di mana itu kan kayak pendalaman karakter ya. Terus ya hasil ya Oke. Kesulitan apa sih yang dirasain sama Kak Fatah nih selama proses syuting? Mungkin adegan berantem. ya salah satu ganteng aku kan emang gak ada basic dia sebelumnya. Jadi ya job itu benar-benar serius lah ya, apapun harus dijalani. Ya ini spesial lah. Sedangkan harus memberikan yang terbaik dari aku. Jadi benar pada saat workshop dan itu tantangan pertama kali ya. Tadi fight. Terus ya lainnya gimana aku harus yang baru ya ya udah kayak misalnya Bang Ali lah udah banyak sering banget kan udah sering sinetron terus dia juga Iya. jadi aku harus ya naik level itu mungkin Ya. Kalau untuk Kak Samudra sama Kak Reken nih kan ini oke. Boleh dibagi-bagi nggak kira-kira tuh? Kenapa tadi? Kalau Kak Samudra sama Kak Reken ini berarti film pertama ya, sebelumnya kan main series Ya, gitu ya? ini film layar Ada lebar. perbedaan nggak? Perbedaan itu di film layar lebar kita lebih detail, mendalami perannya. Iya. Waktu readingnya kita lebih lama, dan kita ada juga workshop dan pokoknya lebih detail lah daripada series atau sinetron gitu. Dalami perannya Jadi, juga harus gimana? pas banget. Oke. Harus dapat satu dan lain. Kalau Kak Samudra sendiri kan udah sama Kak Reken udah banyak banget yang main series. Aduh, pindah-pindah ya. Gimana kalau satu aja nih? Dijadiin satu aja semua. emang begini Aku Kenapa ke situ kali ya. Kak Dina? Kenapa Kak Dina? Iya, kesini kali ya. Kalian bisa langsung kesini aja nggak? Kenapa dia? Aku. Kenapa?
Kak Samudra sendiri gimana sih, ada kesulitan nggak buat di film Argantara ini? Dari pribadi kakak? Mungkin kalau kesulitannya kalau di waktu mendalami peran sih nggak terlalu susah banget sih, karena emang perannya Andre dan Samudra nggak terlalu beda. Kita sama-sama agak lebih wise, lebih kan si Andre lebih pendiamnya kan di grup Aqueros kita ini, dan bisa juga lah kadang-kadang Samudra itu kayak bisa dibilang yang lebih pendiam. Dan paling mungkin yang lebih challenging sih pas ngafalin koreografi sih, walaupun itu nggak terlalu susah banget juga kan, tapi itu aja sih. Oke. Kalau Kak Riken sendiri gimana kesulitannya mungkin? Kalau ya. Kan ini kan project layar lebar pertama aku. Aku ngerasain perbedaan antara syuting sinetron, series sama syuting bioskop itu beda banget. Dan tantangan aku itu lebih detail, gimana bisa lebih kan gerak-gerak dikit tuh kalau di layar lebar tuh benar-benar dihafalin banget kan, maksudnya benar-benar kita bisa mungkin harus sama kan. Iya benar-benar. Sebelumnya aku nggak pernah sampai sedetail itu. Tantangannya di situ sama ke Pasri, karena karakternya Lang ini emang berbanding terbalik. Oh ya, berbanding terbalik banget ya sama. Oke. Yang satu polos, yang satu kebalikannya. Enggak. Iya. Oh gitu. Gak polos kan. Oke, hentikan dulu nih perdebatan-perdebatannya. Berarti kalau Kak Riken sendiri banyak banget tantangan-tantangan baru main di film Argantara ini ya? Ya, karena ini film ya, lupa aku. Yang karakter tuh beda banget sama aku. Berbanding terbalik kan, kalau Kak Samudra kan nggak jauh-jauh beda ya, sama-sama wise juga, santai. Nah, kalau Kak Aliando sama Kak Fata nih, gimana? Apakah kalau Kak Fata sama Jo sama-sama playboy juga nih atau gimana? Kalau Fata emang gitu. Emang gitu ya? Oke. Kalau mau dibilang sama apapun itu, tetap aja nggak sama kan, tetap aja. Ya, aku di film itu nggak boleh jadi Fata, ya aku di film Johan. Oke. Waduh. Kalau Kak Aliando nih banyak banget kayaknya yang pengen nanya ke Kak Aliando. Kak Aliando, gimana sih ngebangun si karakter Arga ini? Apalagi kan ini peran anak SMA ya, 16 tahun ya. Sebenarnya kan Kak Aliando bisa dibilang lebih tua lah ya. Gimana? Biar tetap kayak anak SMA banget gitu. Ya kalau membangun karakter Arga di Argantara ini yang berumur 16 tahun, sebenarnya cukup kesulitan juga karena apa ya, sebenarnya hampir mau disamain aja pola bagaimana gua waktu SMA dulu dengan SMA zaman sekarang. Tapi kalau gua rasa SMA gua zaman sekarang zaman gua SMA itu sama sekarang tuh kayaknya ada hal-hal yang mungkin teman-teman ada yang melewatkan gitu ya. Tapi bisa terapkan gitu loh. Jadi apa yang hilang gitu bisa menjadi materi baru gitu ya, yang ada di SMA zaman sekarang gitu. Kayak misalkan, tapi sebenarnya juga di sini nggak didetailkan bagaimana keadaan SMA di Argantara, tapi gue menanamkan beberapa hal-hal yang mungkin teman-teman bisa lihat juga gitu loh pada umumnya gitu. Oke. Karena aku juga sempat gimana? Karena juga mungkin di zaman gue SMA ada hal yang mungkin yang sekarang itu nggak dimainkan, nggak dirasakan, yang nggak detail gitu cara bermainnya. Tapi mungkin di Argantara ini dihadirkan hal-hal itu gitu. Oke. Kalau seingat saya, apakah film Argantara ini film setelah Kak Aliando hiatus terus pertama kali lagi main film, atau sebelumnya sempat ada ya? Nggak ada. Ini setelah hiatus, ini film pertama lagi. Wow, berarti lumayan juga ya. Saya juga sempat baca Kak Aliando ini benar-benar juga nurunin berat badan ya.
biar Iya. karakternya mas banget nih. Iya, biar sesuai. Kira-kira berapa lama tuh kak? Itu perkiraan bisa turun berat badan Before it's okay 1 bulan atau 2 minggu dari 80 ke 72. Oh wow, berarti lumayan kerja keras juga ya kak Iya. buat nurunin berat badannya itu. Benar. Tapi saya berani banter 70 lebih sebenarnya tadinya karena Oh iya? saat itu kehalang penyakit yang satu itu lagi dan itu benar-benar merusak semuanya juga. Dan pada penyakit kemarin juga ada hal-hal yang cukup match dengan Iya. karakter Arga gitu loh. Jadi bisa dibilang mempermudah pekerjaan kita sebagai pelakon gitu. Bukan pelakor ya, sekolah. Oh bukan pelakor, beda. Oke. Oh justru membantu ya kak. Membantu. Iya sih, saya kemarin juga sempat kan ngeliat kan Kak Aliando sempat dalam ada interview gitu ketika main sinetron, sempat kayak syuting gitu penyakitnya kambuh gitu kan kak. Ya. Dan itu cukup menyulitkan. Justru di film ini malah membantu ya. Di film ini karena waktu yang saat sinetron itu benar-benar keadaan yang karena kalau di sinetron itu pekerjaannya sudah lebih mature atau lebih lebih mature. Kalau karena penyakit yang sedang diderita ini ada yang namanya OCD, ada namanya fenomena age lift atau penurunan usia mental gitu kan dalam penyakitnya. Kalau di flashback ke project yang sebelumnya itu Banter umurnya sangat mature gitu loh, jadi kayak nggak cocok gitu. Oke. Tapi karena di Argantara Bagus, ini jadi cukup sulitan juga. Tapi di Argantara ini pas banget umurnya 16 tahun ketika fenomena age lift muncul pun bukan menjadi hal yang kita pikirin bahwa wah Argantara harus terlihat dewasa nih, Argantara harus bagaimana. Nah jadi kita nggak berpikir hal itu. Jadi udahlah karena memang di sini Argantara muda gitu, age lift-nya ya dihadirkan dan dimunculkan gitu. Oke, keren. Oke, untuk mungkin, mas-mas yang ganteng coba mana nih mas-mas? Coba mendekat dulu. Pengen lihat lagi muka Kak Samuda sama Kak Fatah. Kan kalau aku lihat-lihat nih bener-bener kan di live ini deket banget ya. Bener-bener kayak deket banget, udah kayak keluarga bestie banget deh. Sebenarnya ketika awal-awal sulit nggak sih ngebangun chemistry satu sama lain gitu? Udah nggak ya? Jadi pertama kita memiliki beberapa fase reading yang cukup lama dan di sana kita benar-benar mencocokkan satu frekuensi atau satu benang yang sama dalam kehidupan sehari-hari untuk bagaimana membaca skrip, bagaimana kita